Shalom adik-adik KKR, apa kabarnya hari ini? Pasti luar biasa. Kenapa? Karena anak-anak Tuhan adalah anak-anak yang luar biasa. Adik-adik yang terkasih, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada tanggal 7 Februari ini, mari rasa kita retoto. Tuhan di bata kami, sembah kami, arah Yesus Kristus, bujuri seken kami membantu Tuhan. Ibas krina kekelangan Tuhan si berikan doman kami. Ajari kami krina anak-anak Tuhan indah. Gelah arah firman Tuhan indah. Arngasupna kami Tuhan. Guna cidahkan kekelangan Tuhan. Cidahkan si muhuli. Man senina kami. Man turang kami. Man krina doni indah. Arlu kekelangan Tuhan singgo ajari Tuhan man kami krina. Pasu-pasundo kami krina Tuhan. Kesah dibatalah si erdahin nandangi kami, ras gurus kalau minggu kami bagai peserayan Tuhan. Enda toto kami Tuhan, seken kami man bandul. Amin. Ada yang terkasih, hari ini firman Tuhan diambil dari Lukas 10 ayat 25 sampai ayat 37. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. kata Yesus kepadanya, Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus. Dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? jawab orang itu, Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. kata Yesus kepadanya, Pergilah dan perbuatlah demikian. Adik-adik yang terkasih, tema hari ini adalah orang Samaria yang baik hati. Bicara tentang kata baik, ayo adik-adik, coba kita berpikir-pikir. Menurut kalian, baik itu kayak apa sih? Baik itu bisa aja misalnya gini kan ya. Aku baik kalau dia baik juga sama aku. Atau aku baik kalau dia mau bantuin aku. Atau ya, aku mahuli atau aku banci anggap mahuli adik aku rajin ke gereja. Atau aku kan anak baik, aku kan anak Tuhan. Atau kita banjikan ngatakan aku kalak mahuli, aku anak mahuli karena aku cidahkan kebaikan Tuhan. Nah, definisi ini kata-kata baik bagi kita pribadi adik-adik pasti berbeda. Ya kan? Pasti kita punya teman baik, ada teman jahat. Apa sih membedakan jahat dan baik?
Nah, hari ini kita belajar dari pengalaman orang Samaria yang baik hati. Siapa sih orang Samaria itu? Orang Samaria adalah orang yang sangat dibenci oleh bangsa Yahudi. Mengapa? Karena bagi bangsa Yahudi, orang Samaria tidak seagama dengan mereka. Artinya kalau tidak seagama, tidak mempercayai satu keyakinan, berarti dia tidak percaya Yesus, berarti dia bukan satu kini teken man kita kerina, maka laban cia ide hari perban ia musuh kita. Nah, bayangkan pada masa itu orang-orang Yahudi adalah musuh besar orang Samaria. Tetapi apa yang kita lihat hari ini adik-adik? Orang yang cidahkan keleng ate Tuhan, cidahkan kemurahan hati, cidahkan kebaikan adalah orang yang justru menjadi musuh kita. Orang yang mungkin menjadi kejahatan bagi kita. Sebelumnya diceritakan ketika orang yang dirampok ini dilewati oleh seorang imam. Imam bahasa sekarang adik-adik adalah pendeta. Jadi seharusnya kan kalau pendeta kan baik ya kan gitu adik-adik. Tapi apa yang terjadi? Ketika orang itu jatuh sakit, pendeta itu hanya lewat saja. Nah loh, gimana itu adik-adik? Lalu yang kedua adalah orang Lewi katanya. Siapa sih orang Lewi itu? Orang Lewi itu adalah orang dari suku Lewi yang dikhususkan untuk melayani Tuhan. Jadi ya di bahasa Gundari Enda, banjika ikatakan ia serayan Tuhan atau imam-imam atau biarawati atau biarawan di tengah-tengah dunia Enda. Dan ketika orang itu terlihat sakit, tapi orang Lewi itu juga hanya bentas saja. Jadi kita berpikir, apakah harus jadi pendeta dulu maka kita banci yang gak baik, atau haruskah kita jadi pertua diaken ya adik-adik atau guru sekolah minggu maka kita banci cidahkan kemuliaan Tuhan, kekelangan Tuhan teman-teman kita. Nah, hari ini kita belajar loh dari orang Samaria. Yang pertama, kebaikan orang Samaria adalah membersihkan lukanya dengan minyak dan anggur. Adik-adik yang terkasih, minyak dan anggur pada masa itu adalah hal yang paling mahal, hal yang paling berharga, dan bahkan labanci tergantikan oleh apapun. Karena minyak adalah bagian dari tradisi orang Yahudi, anggur juga adalah bagian dari pesta orang Yahudi, makanya mungkin orang dengan seenaknya dayakan minyak, tapi anggur adalah dengan harga yang mahal. Tetapi yang terjadi adalah gratis. Hal yang terjadi adalah orang Samaria ini tidak segan-segan berkena minyak ras anggurna guna orang sakit ini. Dan si peduakan, orang Samaria ini membalut luka-luka orang tersebut. Adik-adik, pernah nggak kalian jatuh dari sepeda? Atau pernah nggak kalian lihat orang kecelakaan? Pasti kita ngerikan ya, ada orang jatuh kecelakaan berdarah, pasti kita ih kayak gitu. Pasti kita pun ada timbul rasa jijik, tapi biar bagi. Tetapi kalau Samaria Enda lah biar lah ya jijik dek, guna merawat, membalut luka-luka orang yang sakit ini. Lalu hal si petelukan, orang Samaria ini menaikkan orang tersebut ke keledainya. Nah, adik-adik yang suka nganggon, coba bayangin. Kalau kita perjalanan jauh, pasti kita menggunakan kendaraan kita. Nah, mungkin kita membiarkan diri kita berjalan kaki. Atau mungkin adik-adik yang suka nganggon tadi bisa membayangkan, aku kecil, tapi aku bianci harus angkat orang besar ke atas sapiku, tapi lembuku. Jadi bayangkan, hal ketiga kebaikan orang Samaria ini adalah dengan sekuat tenaga, orang Samaria ini menggendong orang sakit itu lalu menaruhkannya ke keledainya. Dan apa yang dia lakukan? Dia berjalan. Karena di keledai adik-adik, di zaman penulisan Alkitab Enda, di keledai Enda hanya banci itunggangi sadakala. Jadi bayangkan orang Samaria ini harus turun berjalan
dan membiarkan orang yang sakit ini berada di atas keledainya. Hal si pepatkan, si mahuli si banci pelajari kita arah orang Samaria Enda adalah membawanya ku penginapan, membawanya ku ingan tading, tapi ingan tunduh, tapi mungkin bahasa Gundari seperti hotel atau mungkin seperti asrama atau kos-kosan. Jadi bayangkan dia dengan berlatih-latih naruhkan kalak sakit enda ku penginapan. Padahal go baca kita dari deku enda ibas perdalanan. Jadi bayangkan dari tengah-tengah jalan hutan-hutan itu dia mau menuntun orang ini ke penginapan. Sungguh baik bukan? Lalu si pelimakan merawatnya. Bayangkan, bukan hanya ditadingkan saja ini go ke penginapan, tetapi apa? Ia juga merawat orang itu, memastikan sehat kini ya, melenga ya mate atau mela bau sakit ukana. Seperti mamak kita, adik sakit kita adekku, adik kita mungkin musibel tak pasti mamak kita lalap go naku lanai musibel tak du adili si muswina go si banaku ban enda tambarna bagaimana. Jadi bayangkan orang Samaria Enda tetap merawat orang sakit ini. Dan ini yang paling menarik adik-adik, si penamkan kebaikan dari orang Samaria Enda menggalari krina perawatan maningan penginapan kala Enda. Ayo adik-adik, luar biasa bukan pengorbanan kebaikan dari kala Samaria Enda man orang sakit ini. Kira-kira kita bisa nggak ya kayak orang Samaria itu? Gimana ya kak? Aku aja belum bisa maafin orang yang salah sama aku, apalagi aku berbuat kebaikan. Aku aja masih nggak bisa maafin teman-teman aku yang jahat, apalagi kayak orang Samaria. Adik-adik yang terkasih, selaku anak-anak di Bata, cidahkan si mahuli enda menjadi bagian penting ibas kegeluhan ta. Bukan karena gelah di Bata mahuli banaman banta, tetapi karena kita anak-anak di Bata, seikelengi di Bata, maka harusnya kita cidahkan keleng ate di Bata. Karena bagi Nina Yesus enda, kata kena kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi adik-adik, melalui firman ini, marilah cidahkan si mahuli, cidahkan keleng ate Tuhan. Apalagi ibas masa-masa pandemi COVID-19 enda adik-adik. Mungkin lanai banci kita sekolah, ras-ras ibas ruangan bagai biasana. Atau mungkin terpaksa kita online, terpaksa kita harus Zoom ras guru-guru kita. Tetapi tidak itu menjadi halangan kita cidahkan keleng ate Tuhan. Gimana caranya ya? Hal yang pertama si banci si pakai adik-adik guna cidahkan keleng ate Tuhan artoto guna teman-teman adik-adik, bahkan kerina teman-teman adik-adik si jahat teman adik-adik. Gelah kai, gelah arah toto enda teman-teman kita berubah menjadi anak-anak si mahuli, si ngena di Bata. Si peduakan kai si banci si lakukan adik-adik guna menjadi seperti orang Samaria Enda tetaplah kita ersada ibas Tuhan. Arah kai, arah tetap semangat guna kebaktiin. Amin dia mungkin lah banci kebaktiin gereja, online pegia, tetap kita harus semangat. Karena kehadiran kita adik-adik enda menjadi hal si mahuli, mankrina jelma di tengah-tengah dunia enda. Inilah firman Tuhan, si banci bagikan kami, mankam adik-adik kami kerina. Tetap semangat, COVID-19 boleh berjalan, tetapi iman kita tetap harus kuat. Amin, mari ras kita artoto. Sekan kami bujur membantu Tuhan arah firman Tuhan indah. Pengasupnu kami kerina semua anak KKR-du. Gelah arah firman Tuhan indah. Rengasupna kami guna menjadi anak-anak Tuhan. Si maba kemuliaan tengah-tengah dunia indah. Amin. Shalom.